Pertahankan ikon wilayah, Pasutri di Probolinggo ini bikin budidaya anggur. Pasangan suami istri, Pasutri, di Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo ini sukses mendirikan wisata petik anggur sebagai sarana edukasi untuk pengunjung. Mereka ialah Muhammad Joko Hasbullah dan Ika Novianti. Keduanya pasangan suami istri yang bercita-cita tak ingin anggur punah sebagai ciri khas dan ikon Probolinggo. Bermula dari cerita temannya di Kesultanan Brunei yang menyebut ada wisata stroberi sembari diedukasi, hati Joko tergerak untuk membuatnya di depan rumahnya. Jadilah, di tahun 2017 ia mulai mengkoleksi beberapa bibit anggur dan menanamnya. Di halaman rumahnya pun, berdirilah sebuah tanaman anggur yang di atasnya terdapat atap kaca dengan penyangga aluminium. Kini, sudah ratusan wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi wisata yang dinamai Kebun M, Jok-Jok. Joko menyampaikan sudah ada 100 jenis tanaman anggur, seperti jenis Jupiter, Portugis Dream, Macaon, Heliodok, Orano, Enigma, dan Gosvi, semua bibit sudah pernah berbuah di kebun Joko. Ia mematok harga 100.000 setiap satu pengunjung. Menurutnya, harga tersebut sudah paket lengkap dengan edukasi tentang anggur, dan anggur yang dipetik sebanyak 1 kilo. Bukan soal uang, Joko sangat senang apabila kedatangan pelanggan, sehingga ia bisa berbagi ilmu tentang anggur. Meski senang menanam anggur, Joko juga sering kali mengalami kesulitan, terlebih di musim kemarau, sebab desanya akan kesulitan air jika memasuki musim kemarau. Selain air, ia merawat tanaman anggurnya dengan mengekstraksi kunyit dan laos. Kedua ramuan itu diperas dan disiramkan pada tanah, tempat pohon anggur tumbuh. Itu ia lakukan untuk menjaga tanamannya. Pada wisatawan ia menyampaikan, menanam anggur itu hal yang mudah, namun juga perlu kejelian, sebab, meski disebut tanaman yang membutuhkan air, jika tidak mengetahui kadar kebutuhan, maka tanamannya bisa saja gagal. Istrinya pun juga menjual peyek daun anggur, seperti proses peyek lainnya, daun anggur pilihan digoreng dengan baluran tepung, rasanya renyah namun kecut. Saking cintanya pada anggur, Joko bercerita, pernah suatu hari anak-anak sekolah yang lewat di depan rumahnya tiba-tiba mendatangi kebunnya, ia tidak melarangnya, justru ia mempersilakan anak-anak tersebut memakan buah anggur miliknya. Joko tergabung dalam komunitas pecinta anggur di Kopling atau Komunitas Peduli Lingkungan Probolinggo, ia menjadi ketua umum. Di komunitas ini, pembudidaya anggur bersemangat mempertahankan anggur sebagai ikon Probolinggo. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Berapa lama budidayakan? Saya menggeluti tanaman ini sejak 2018. ide awal bagaimana? Ide awalnya itu ya tidak sengaja, ada temen yang kebetulan dipercaya untuk ngurusin kebunnya Kesultanan Brunei, tapi tanamannya stroberi. Ternyata di sana dikasih tanaman anggur. Nah, akhirnya dia browsing di Google ya, muncul Probolinggo, dihubungilah saya nggak nanam pada waktu itu. Wah, itu juga saya memulainya belajar tuh, gimana kamu kok nggak nanam, orang Probolinggo asli kok nggak membudidayakan itu, sedangkan di situ ada Balai Penelitian Tanaman Subtropika yang ada di Probolinggo. Nah, itu awal mulanya saya akhirnya tergugah untuk melestarikan tanaman ini sebagai ikon Kota Probolinggo. Tantangannya apa? Ya, untuk tantangannya memang pembudidaya itu kendalanya di musim penghujan. Hama dan penyakitnya itu ya memang harus lebih telaten lagi lah. Untuk konsisten insek, fungi, karena kalau di musim penghujan ya masalah terbesarnya ya di tanaman anggur, masalah jamur, fungi. Sini ada berapa varian? Kalau yang saya tanam di sini, yang saya tanam itu ada ratusan jenis, tapi dulunya saya punya koleksi sampai 150 lebih. Setelah saya eliminasi yang bisa sesuaikan dengan saya, yang sesuaikan dengan iklim sini, karena di Tegal Siwalan memang ya air susah. Kita juga menyesuaikannya, karena ya tanaman ini sangat unik. Kalau di anggur ada batang bawah, ada wine, ada table. Akhirnya digabung kombinasi adalah batang bawah dengan table itu. Jenis apa saja sekarang? Kalau Yang favorit ya mungkin ya. Kalau favorit saya Beauty Bulldog. Kenapa itu? Nah, pertama, buahnya sangat crunchy, manis. Daging buahnya itu kayak kokoh gitu loh. Digigit itu enak.
Beauty Bulog. Tadi sudah dicipin yang di sana, siapa yang dapat bagian itu. Nah itu. Yang kedua Gospi. Gospi itu sudah mulai menyebar ke teman-teman penghobi di Probolinggo, memang enak juga, manis dan enak. Tapi kalau anak kecil, Jupe is the best. Dengan ya, Kalau mungkin lokal yang anggur lokal yang kalau anggur lokal yang pernah saya tanam dulu ada Moscato sama Prabu Bestari. itu kendalanya apa kalau Prabu Bestari? Pematangannya terlalu lama. Oh. Kita menunggunya terlalu lama. Nah, belum menginjak di musim penghujan, kena gempungan hujan mudah pecah, gampang rentan jamur juga. Kok kayaknya capek ngopeni ini, akhirnya saya eliminasi, saya ganti. Pak, keuntungan secara finansial. Yang pertama keuntungan memang yang paling banyak itu dari bibit. Bibit, kedua itu tabulapot, setelah itu pupuknya dan sarana untuk berkebunnya juga menyediakan pot, lenter bag. Kita juga mengedukasi, jadi orang yang beli bibitnya kita edukasi sampai dia bisa membuahkan. Pak, selain Dari menjual buah anggurnya sendiri, keuntungan berapa banyak? Kalau Jupe ini selama dia berbuah sampai saat ini, istri saya itu sudah menjual lebih dari 25 kilo. Per kilonya 100.000. Pengunjung dari mana saja? Kebanyakan lebih banyak dari luar kota ketimbang dari orang Probolinggo sendiri. Ya, yang ada yang banyak itu Surabaya. Ya, Surabaya. Penjualan itu 25 kilo itu selama berapa lama? Itu selama ini berbuah sejak mulai 6 bulanan. 6 bulanan mulai dia berbuah, ada yang beli, dijual, ada yang beli. Karena kita tidak menawarkan, dia datang mau beli, kita layani. Karena ya tidak terpaut musim ya? iya, kita membuahkannya sepanjang tahun. Kemudian yang datang ke sini masuknya berapa? Kita tidak ada biaya. Kecuali Kita kalau lebih ke edukasinya supaya tanaman anggur itu disukai oleh warga Probolinggo, biar menanam, biar tetap melestarikan ikon ini. Pak, selain dijual buahnya gitu ya, mungkin ada olahan-olahan dari anggur, buah anggur itu sendiri, Pak. Nah, di komunitas kopling itu sudah ada yang menekuni olahannya untuk minuman yang dikelola sama Pak Hari Purwanto itu. Nah, kalau peyeknya kebetulan sama istri saya mengelola peyeknya. Gitu. Berarti bisa ya Pak jual anggur? Bisa, ha. Prosesnya bagaimana? Nah, kalau mau proses lebih detailnya nanti istri saya yang menjelaskannya itu. Pak, untuk kondisi anggur sendiri kan sempat menjadi ikon di kota, di Probolinggo. Oke. Terus itu sempat juga punah. Terus sekarang ini bagaimana kondisinya? Nah, dengan adanya komunitas yang dikumpulin sama Pak Bambang Heri Wahyudi, teman-teman penghobi dikumpulin, saat ini mulai bangkit lagi, mulai semangat lagi teman-teman yang untuk menanam, untuk melestarikan tanaman ini yang sudah tergabung dalam komunitas. Karena di dalam komunitas kalau terjadi permasalahan hama atau apa, kita diskusikan bersama-sama. Kita menanam anggur tidak sendirian, ada temannya loh. Ya. Ayo kita tetap lestarikan sebagai ikon kota. Nama lengkap? Nama lengkap saya Muhammad Joko. Joko. Pak, kan tadi disebutkan tegasnya. Ayo Mas Puji. Bu, rasanya gimana datang ke tempat ini kemudian memetik anggur langsung, kemudian langsung dicicipi, itu gimana rasanya? Sangat seneng ya, unik gitu rasanya itu. Terus anggurnya itu beda-beda rasanya. Kalau yang ini kayak permen karet gitu. Kalau ini lebih cenderung manis saja. Kalau ini ada kayak mangga, kayak permen karet gitu sensasinya itu. Dan favorit apa Bu? Yang paling favorit ini jenis Jupiter. Kenapa Bu? Apa Ya rasanya yang unik. ini ya? Ibu selain menikmati anggur juga di sini dapat apa memetik anggur? Ini ada olahan keripik peyek daun anggur. Nah ini olahannya. Rasanya Seperti apa Ibu? kriuk, terus ada asam-asamnya dari khas daun anggurnya. Gitu. Unik banget rasanya. Dan belum ada kayaknya di Probolinggo. Namanya Ibu? Saya Ika Ika. Nama lengkap? Ika Noviati. Ika Novianti. Novianti.